nomor induk mahasiswa 211F10129. Di sini saya akan bersumber tentang anak PSK, korban trafficking, dan juga kekerasan seksual. Pengertian anak PSK adalah PSK atau pekerja seks komersial. PSK adalah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita agar mendapat imbalan uang dengan cara menjual diri untuk memenuhi kepuasan seseorang secara seksual. Sementara yang dimaksud dengan anak PSK merupakan seorang anak yang masih di bawah umur tapi rela menjadi PSK karena suatu hal yang mendorong dirinya menjadi seorang PSK. Untuk penyebab anak PSK sendiri terdiri dari beberapa faktor, seperti faktor ekonomi. Biasanya, anak PSK berada dalam ekonomi yang rendah, yang dimana keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dan karena itu seorang anak itu memilih menjadi seorang PSK karena dapat dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Yang kedua, faktor kemiskinan. Biasanya faktor kemiskinan ini yang paling mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang sangat menyimpang. Karena kemiskinan ini, seorang anak bisa mendorong dirinya menjadi seorang anak PSK karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Selanjutnya, pendidikan yang rendah. Karena kurang pemerataan pendidikan menyebabkan seorang anak kehilangan akal dan juga tidak berpikir, sehingga memutuskan untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang anak PSK. Dan biasanya seorang anak PSK tidak bersekolah. Faktor lingkungan. Biasanya faktor lingkungan ini juga sering mendorong adanya seorang anak PSK. Karena pertama, kita mengenali dari lingkungan dan juga pergaulan. Biasanya, jika kita salah pergaulan, kita akan ikut terjebak ke dalam pergaulan dan lingkungan tersebut. Begitu juga dengan aspek seorang anak PSK. Biasanya, dia juga terjebak ke dalam lingkungan tersebut dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang PSK. Yang kelima, kebutuhan manusia akan pemenuhan. Karena pemenuhan yang tidak tercukupi tadi, seorang anak PSK memilih pekerjaan yang seharusnya tidak ia lakukan karena untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Yang terakhir, faktor biologis atau kebutuhan seks. Biasanya karena faktor kebutuhan seks ini, adanya seorang PSK dan juga pelanggannya. Pengertian dari karakteristik dari seorang anak PSK sendiri terdiri dari beberapa karakteristik dari seorang anak PSK, terdiri dari beberapa, yaitu sering aneh-aneh atau eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Anak PSK sering berlaku aneh, seperti
ingin terlihat beda dan juga menarik supaya bisa menarik kaum pria untuk mengikutinya dan tertarik padanya. Bersifat sangat mobil dan kerap berpindah dari tempat kota satu ke tempat kota lainnya. Biasanya seorang anak PSK sering berpindah tempat karena ingin mencari pelanggan dan juga menyembunyikan identitasnya. Karena itu, anak PSK sering berpindah dari tempat ke tempat. Berasal dari kelas rendah dan menengah, kebanyakan dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ekonomi yang rendah dan juga strata sosial yang rendah itu faktor pertama yang mendorong seseorang memilih jalan cepat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Begitu pula seorang anak PSK, dia memilih pekerjaan menjadi seorang PSK untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk bertahan dalam menjalani kehidupannya. Yang keempat, pakaian yang sangat menyolok. Biasanya seorang anak PSK akan memakai pakaian yang ketat dan juga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dia juga sering memakai seperti rok mini dan celana pendek untuk menarik perhatian kaum pria yang seperti dijelaskan tadi. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistis, cepat, tidak hadir secara spesifis, basic, absentmized, tanpa emosi atau afeksi. Dan biasanya mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama karena agar penyamarannya tidak terbongkar. Karena biasanya seorang PSK bersifat secara privacy, bukan publik. Sementara itu, pengertian dari korban trafficking ialah orang yang diperdagangkan. Korban trafficking adalah seorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima, atau disembunyikan. Sebagaimana disebutkan dalam definisi trafficking pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak. Penyebab dari korban trafficking sendiri terdiri dari beberapa faktor, yaitu kemiskinan keluarga, pengetahuan yang rendah tentang trafficking, hilangnya fungsi keluarga, kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, dan yang terakhir, faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat sangat beresiko. Untuk karakteristik dari trafficking sendiri ialah adanya recruitment, bujuk rayu atau ganti rugi, penipuan, nikah palsu atau pseudo marriage, pemalsuan identitas, adanya gerak pindah, adanya serah terima, adanya jeratan lilitan hutang, pengekangan kebebasan atau penyekapan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, pemerasan fisik, seks. Dan yang terakhir, pengertian dari kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan,
menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Untuk faktor penyebab dari kekerasan seksual sendiri antara lain yaitu riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, teknologi dan narkoba sebagai pemicu tambahan seorang anak melakukan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Sedangkan untuk karakteristik kekerasan seks ada 4. Yang pertama, perkosaan. Suatu yang dilakukan yang bersifat memaksa atau melecehkan, itu disebut pemerkosaan. Yang kedua, intimidasi seksual. Biasanya intimidasi seksual adalah penyerangan terhadap korban. Penyerangan ini menyerang keadaan psikis korban, entah itu dilakukan secara langsung atau melalui media. Yang terakhir, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrol reproduksi. Yaitu seseorang yang memakai dan memaksa korban untuk menggunakan alat-alat kontrol reproduksi, bertujuan untuk menyenangkan pelaku tersebut. Yang paling terakhir, pemaksaan kehamilan untuk mendapat anak laki-laki. Biasanya, seseorang yang ingin sangat memiliki seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki, dia selalu memaksa hingga harus mendapatkan anak laki-laki, dan itu termasuk dalam karakteristik kekerasan seks. Jadi, dari kesimpulan yang tadi saya telah jelaskan, anak PSK, korban trafficking, dan kekerasan seksual termasuk masalah sosial yang sangat banyak menimpa anak-anak karena rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat, dan faktor ekonomi yang memprihatinkan sehingga cenderung mengarah ke masalah tersebut. Sedangkan untuk karakteristik itu sendiri tergantung dari kondisi serta lingkungannya. Sekian yang saya dapat jelaskan dari pengertian, penyebab, dan karakteristik dari anak PSK, korban trafficking, dan kekerasan seksual. Selebihnya saya berterima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.